ya. Minggu ini kita masih ibadah di rumah kita masing-masing bareng mama, papa, kakak, adik, dan saudara lainnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau siapin dulu Alkitab dan kidung cerianya. Jangan lupa untuk uang persembahannya juga. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada minggu hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami walaupun lewat daring Tuhan, tapi biarlah ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan mau berkati, berikan kelancaran juga Tuhan, berikan kami juga fokus Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jangan duduk dulu, kita mau nyanyi lagi satu pujian, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Pakai gerakan ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja bukanlah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Silakan duduk adik-adik, kita siapkan Alkitabnya karena kita mau baca Mazmur. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Yuk adik-adik berdiri, kita mau nyanyi satu pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sama matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sama matang dan putih kulitnya,
Jumpa lagi dengan Kak Ika dalam ibadah minggu pelayanan anak. Yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membacanya bersama-sama. Adik-adik bangkit berdiri. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, pimpin kami dalam kami beribadah dan juga kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami agar kami dapat mengerti firman yang akan kami baca, dan bahkan Kau pimpin kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan juga pimpin kakak kami akan menyampaikannya, agar apa yang disampaikannya hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa bersama. Adik-adik masih dalam tetap posisi berdiri. Yuk kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 10 sampai yang ke-17. Kak ulangi ya, dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai yang ke-17. Ya, sudah? Ya, 1 Korintus ada di Perjanjian Baru. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Kak akan bacakan ya. Nah, adik-adik yang sudah bisa membaca, kita sama-sama membaca, tapi adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan Kak Ika. Judulnya adalah perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali, Kak Ika akan mulai bercerita. Nah, adik-adik, Kak Ika mau tanya sama adik-adik. Tadi yang kita baca itu tentang siapa? Tentang siapa yuk? Ya, tentang Paulus dan jemaat di Korintus. Ya, pada saat itu ada sebuah keluarga bernama Chloe. Mereka menyampaikan kepada Paulus, mengirim pesan kepada Paulus bahwa jemaat di Korintus mengalami perpecahan dan perselisihan. Oh, kenapa ya? Kenapa ya jemaat itu berselisih? Nah, keluarga Chloe ini menyampaikan kepada Paulus, kenapa? Karena keluarga Chloe menginginkan jemaat di Korintus ini bersatu kembali, hidup rukun lagi, tidak terjadi perpecahan lagi. Oleh sebab itu, mereka mengirim pesan kepada Paulus. Nah, kemudian
Paulus berkata kepada jemaat di Korintus tentang perpecahan ini. Ya, Paulus bilang bahwa oh iya, saya mendengar dari keluarga Chloe bahwa terjadi perpecahan di antara kalian. Nah, adik-adik, kenapa sih perpecahan itu? Oh, ternyata jemaat di Korintus itu mereka mengunggulkan pimpinannya. Ya, mereka misalnya suka kepada Paulus, terus kemudian mereka menganggap bahwa oh, saya nih lebih suka dipimpin sama Paulus dan Paulus lebih hebat gitu. Tapi yang lain bilang, oh, saya yang lebih hebat. Nah, seperti itu. Nah, atau mungkin juga di sekolah minggu gitu ya, misalnya adik-adik misalnya ini ya, adik-adik bilang, oh, saya lebih suka sama Kak Ika gitu, karena Kak Ika begini begitu. Tapi yang lain bilang, oh, saya lebih suka sama kakak yang ini, karena kakak yang ini begini begitu. Akhirnya terjadi perpecahan. Nah, itulah yang dialami oleh jemaat di Korintus. Nih, Kak Ika punya gambar nih. Pertama ini adalah siapa nih Bapak ini? Bisa lihat nggak adik-adik? Bisa lihat? Ya, Bapak ini adalah Paulus. Nah, Paulus ini juga adalah orang hebat ya. Nah, Paulus sebelum menjadi Paulus, dulu namanya siapa? Ya, namanya Saulus. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya? Saulus pada waktu itu tidak suka dengan pengikut Kristus. Dia menganiaya pengikut Kristus, bahkan membunuh pengikut Kristus. Tapi kemudian Allah membuat dia tidak bisa melihat. Dan kemudian Saulus bertobat dan namanya berubah menjadi Paulus. Nah, setelah itu Paulus berkeliling dunia dari satu negara ke negara yang lain untuk menyampaikan tentang firman Tuhan. Nah, Paulus juga dia rajin menulis ya, menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia kunjungi di berbagai negara. Kenapa sih dia menulis surat, menulis pesan? Karena Paulus menginginkan untuk membantu mereka menguatkan iman mereka. Sekalipun Paulus sudah tidak lagi di negara itu, tapi dia menulis pesan supaya jemaatnya di negara tersebut tetap kuat imannya. Nah, inilah Paulus ya. Paulus adalah orang yang berani dan hebat. Nah, pengikutnya merasa, oh, saya pengikut Paulus, saya lebih hebat dari yang lain. Ini Paulus lebih hebat, kata pengikutnya begitu. Kata jemaat di Korintus yang suka dengan Paulus. Dan kemudian ada lagi nih, yang ini. Yang ini adalah Apolos. Nih, adik-adik bisa lihat. Nah, ini adalah Apolos. Nah, Apolos ini juga orang hebat juga. Pengikutnya merasa bahwa aku dong ikut dengan Apolos. Apolos itu muda, pintar, tahu dan menguasai kitab-kitab. Ya, dia rajin membaca buku-buku. Dan dia juga berasal dari kota Alexandria. Alexandria adalah kota terbesar di Mesir. Oh, berarti dia hebat ya. Oh, itu belum apa-apa. Apolos juga pintar berpidato. Ya, kalau dia berpidato, orang-orang ingin selalu mendengar. Ya, seperti siapa? Seperti presiden pertama kita. Siapa namanya presiden pertama kita? Ya, Presiden Soekarno. Jago pidatonya. Nah, inilah Apolos yang masih muda dan pintar dan jago pidato. Jemaat di Korintus bilang, aku pengikut Apolos dong, masih muda dan hebat. Nah, tapi kemudian ada lagi nih. Oh ya, ini siapa ya? Adik-adik sering lihat nih gambar ini, sering diceritakan sama kakak sekolah minggu. Ini siapa ya? Nah, ini namanya Kefas. Tapi Kefas itu siapa ya?
Nah, Kefas itu adalah nama lain untuk Petrus. Nah, sekarang kayak katanya Petrus itu siapa? Iya, Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia orangnya berani dan berwibawa. Pengikutnya bilang, aku dong ikut Kefas. Kefas ini hebat loh, dia berani, dia juga pengikut Yesus. Aku dong lebih suka ikut Kefas. Nah, ada satu lagi. Ini adalah pengikut Kristus, ya, disebut pengikut-pengikut Kristus nih. Dia juga merasa dia yang paling unggul nih. Jemaat yang mengikuti pengikut Kristus merasa paling unggul dari yang lainnya. Jadi mereka semua merasa paling hebat. Aku pengikut Kefas. Aku pengikut Apolos. Aku pengikut Paulus. Aku pengikut Kristus. Kita mana yang paling hebat? Pasti saya, golongan saya yang paling hebat. Begitu mereka bilang ya. Akhirnya mereka jadi bertengkar. Mereka jadi berselisih dan terjadilah perpecahan itu. Dan ini artinya apa? Mereka melupakan satu hal. Ya, apa sih yang mereka lupakan? Apa yang mereka lupakan? Mereka benar loh, mereka mengikuti ajaran Kristus yang dipimpin oleh Apolos, Paulus, Kefas, dan juga pengikut-pengikut Kristus. Tapi apa yang mereka lupakan ya? Mereka melupakan ini. Adik-adik bisa baca tulisan ini? Ya, mereka melupakan Kristus. Kenapa? Karena bukan ini yang harus disembah, tetapi Kristus yang harus disembah. Kristus yang lebih utama. Dan kita harus menyembah, mempermuliakan namanya, meninggikan namanya. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang dilupakan oleh jemaat di Korintus. Mereka meninggikan pimpinan-pimpinan mereka. Padahal ini pimpinan-pimpinan ini dipimpin oleh Kristus. Mereka tidak mungkin berjalan sendiri. Mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka dipimpin oleh Kristus. Berarti jemaat Korintus juga harus dipimpin oleh Kristus. Dan kita di sini juga harus dipimpin oleh Kristus. Kita harus taat pada ajaran Kristus. Apa sih ajaran Kristus? Kita harus saling mengasihi. Ya, kita harus bersatu, hidup rukun. Kita mengasihi orang tua kita, kita mengasihi kakak adik kita, kita mengasihi teman-teman kita, kita juga mengasihi guru kita dan orang-orang sekeliling kita. Kita harus saling membantu dan kita harus hidup rukun, bersekutu dalam suatu persekutuan yang indah di dalam Kristus. Tapi kan kita berbeda-beda, Kak. Iya benar, memang kita berbeda-beda ya. Ada yang orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Ambon, Papua, ada orang Sunda, Betawi, macam-macam, Kak. Gimana dong, Kak, kita bisa bersatu? Ya, tapi Tuhan menginginkan kita tetap bersatu walaupun kita berbeda-beda. Kita harus bisa saling menghargai, saling menerima, tidak merasa dirinya lebih tinggi, golongannya lebih hebat. Tidak, tapi Tuhan menginginkan kita untuk saling mengasihi, saling membantu, hidup rukun. Kita harus bersekutu di dalam Tuhan, ya adik-adik. Nah, sekarang kita bersama-sama belajar taat kepada firman Tuhan, ya, tidak menyombongkan diri kita, tidak menyombongkan golongan kita lebih dari yang lain, tapi kita mau bersikap rendah hati, mau hidup bersama-sama dengan yang lain, dengan orang-orang sekeliling kita dengan rukun, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Sehingga walaupun di tengah perbedaan
kita tetap berfokus, kita tetap melihat Kristus sebagai pimpinan kita. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau hidup bersama-sama dengan yang lain dalam rukun di tengah perbedaan. Terima kasih adik-adik. Sekarang waktunya kita aktivitas. Untuk adik-adik kelas TK, kita mau mewarnai. Untuk adik-adik kelas kecil dan tanggung, kita membuat puzzle. Nah, nanti kalau sudah jadi, bisa dikirim di forum orang tua. Nah, gimana adik-adik ceritanya, seru kan? Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi Kita Satu Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Sekali lagi. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin doa untuk bangsa di negara. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan Yesus memberkati program vaksin nasi supaya bangsa dan rakyat Indonesia bisa menjalankan vaksinasi dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Yesus juga memberkati orang-orang yang terkena bencana alam, gempa bumi dan banjir. Tuhan Yesus memberkati mereka. Inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa buat Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta, kiranya Tuhan berkati dan lindungi. Dan kami berdoa buat gereja dimanapun berada, kiranya Tuhan berkati supaya gereja-gereja tetap Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah melalui gereja ini ada banyak orang yang mendapatkan berkat dari Tuhan. Tolong juga untuk setiap pelayan Tuhan yang ada, berkati mereka satu persatu sehingga mereka menjadi satu kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk melayani Tuhan, berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan Kakak pelayan PA. Di dalam pelayanan anak-anak-Mu datang untuk kepadamu, Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan sudah memberikan orang tua yang baik untuk kami. Berikanlah kedua orang tua kami panjang umur. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul
untuk beribadah secara online. Dan mungkin ada teman-teman kami yang tidak bisa join karena sakit. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menjamah dan memberikan kesembuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, baik oleh karena sakit penyakit maupun karena terpapar virus corona. Biarlah oleh campur tangan-Mu dan kasih setiamu saja yang menyembuhkan dan memulihkan mereka, sehingga mereka beroleh kesehatan dan kebugaran, serta dapat beraktivitas dan berkreativitas kembali. Ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami dapat hidup rukun bersama-sama dalam persekutuan. Tuhan, ajarkan kami untuk dapat saling mengasihi, saling menghargai, dan tidak menganggap diri kami lebih daripada yang lain, tapi boleh kami bersikap rendah hati dan saling menghormati, juga saling membantu, sehingga ada suatu hubungan yang indah di antara kami seperti yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau kiranya juga mau menjaga adik-adik kami ini, berikan mereka kesehatan dan berikan mereka kepandaian dalam mereka belajar di sekolah, dan biar mereka juga mau dengar akan orang tua mereka, dan mereka dapat menjadi anak-anak-Mu dan menjadi teladan bagi teman-teman dan orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan, biarlah persembahan kami bisa berguna bagi gereja dan yang membutuhkan ya Bapak. Berkati juga setiap tangan yang sudah memberi maupun belum ya Bapak. Tuhan mau limpahkan berkat untuk kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam tangan-Mu kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Adik-adik bangkit berdiri. Ya, adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama berdoa dengan menyanyi dari Kidung Ceria 345, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bait yang pertama sampai yang ketiga.